Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat berjumpa kembali di channel Wanita Bahagia. Sholawat dan salam tak lupa selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua selalu dimudahkan urusannya, dimurahkan rezekinya, diberikan kesehatan, serta diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Asma binti Yazid, juru bicara sahabat perempuan masa Nabi Muhammad. Pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat perempuan atau sahabiyah berbaur dan hidup bersama dengan kaum laki-laki. Dalam artian, mereka belajar Islam, mendakwahkan Islam, dan berhijrah bersama dengan kaum laki-laki. Mereka juga saling bahu-membahu dan saling melengkapi dalam menjalani kehidupan bersama dengan suaminya. Tidak sedikit pula sahabiyah yang ikut terjun ke medan perang membantu pasukan umat muslim. Terkadang mereka tidak hanya berfungsi sebagai tenaga medis dan penyuplai logistik, tetapi juga ikut memanggul senjata dan ikut berperang. Mereka diantaranya Nusaibah binti Ka'ab, Rubai' binti Mu'adz, Ummu Sulaim, Rufaidah al-Aslamiyah, Sofiyah atau Bibi Nabi, Sayyidah Fatimah putri Nabi, dan Asma binti Yazid. Nama yang terakhir merupakan salah satu sahabiyah yang dikenal berani, kritis, dan piawai dalam berbicara. Asma binti Yazid bin Al-Sakan Al-Ansori menjadi wakil kaum perempuan jika mereka ingin menanyakan sesuatu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, namun mereka tidak berani atau sungkan mengutarakannya. Suatu ketika, Asma binti Yazid mendatangi majelis Nabi Muhammad untuk menanyakan satu hal. Dia duduk di antara kaum laki-laki karena ikut mendengarkan pengajaran Nabi Muhammad. Di tengah-tengah acara, Asma binti Yazid mengangkat tangan dan mengungkapkan isi pikirannya sebagaimana pikiran kaum Hawa lainnya. Kepada Nabi Muhammad, dia protes karena merasa kaum laki-laki lebih diutamakan dalam hal beribadah daripada kaum perempuan. Mereka sholat berjamaah di masjid, berperang di jalan Allah, menyaksikan jenazah, dan mengerjakan amal lainnya yang tidak dikerjakan perempuan. Sementara perempuan hanya menjadi penunggu rumah, menjadi pelepas nafsu laki-laki, mendidik anak, dan menjaga harta benda suami. Padahal, bukankah Nabi Muhammad diutus Allah untuk laki-laki dan perempuan? Apakah kami mendapatkan pahala yang sama dengan mereka, wahai Rasulullah? Tanya Asma binti Yazid kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan Nizar Abazah dalam sejarah Madinah tahun 2017, Nabi Muhammad kagum dengan ucapan, pikiran, dan pertanyaan Asma binti Yazid tersebut. Nabi menilai apa yang disampaikan Asma itu sangat bagus kepada para sahabatnya. Nabi Muhammad kemudian bertanya, apakah mereka pernah mendengarkan seorang perempuan bertanya tentang agamanya
Dengan pertanyaan yang lebih baik daripada Asma binti Yazid tersebut, mereka menjawab tidak. Kembalilah Asma, katakanlah kepada wanita-wanita di belakangmu bahwa bergaul baik dengan suami, mencari ridhonya, dan mengikuti petunjuknya setara pahalanya dengan semua yang kau sebutkan tadi. Jawab Nabi Muhammad. Asma menjadi bahagia usai mendengar jawaban Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Ia kemudian meninggalkan majelis dan mengucapkan La ilaha illallah dan takbir. Tidak hanya itu, Asma binti Yazid juga langsung mendatangi Nabi Muhammad manakala ada persoalan keagamaan yang dihadapinya atau kaum perempuan lainnya pada saat itu. Misalnya, dia pernah bertanya kepada Nabi Muhammad perihal tata cara bersuci dari haid bagi perempuan. Ia tidak malu menanyakan hal itu karena menganggapnya sebagai sebuah hak dan kesucian. Di samping berani mengutarakan unek-uneknya sendiri dan unek-unek sahabiah lainnya, Asma binti Yazid juga seorang perempuan yang berani turun ke medan perang. Tercatat, dia menjadi salah satu sahabiah yang ikut ambil bagian dalam perang Yarmuk. Ketika itu, dia diriwayatkan berhasil membunuh 9 tentara Romawi. Asma binti Yazid wafat pada tahun ke-30 Hijriah atau 17 tahun setelah mengikuti perang Yarmuk. Sepanjang hidupnya, dia berhasil meriwayatkan 81 hadis Nabi Muhammad. Di antara ulama hadis terkemuka yang meriwayatkan hadis dari Asma binti Yazid di antaranya Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah. Semoga apa yang kami sampaikan kali ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadi ladang pahala. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari Wanita Bahagia. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Sekian dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.